Assalamualaikum, kita berjumpa lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Top Marco Top, sangarnya Indonesia sudah diakui dunia. Ya, dan salah satu buktinya ya, sangarnya Indonesia yang sudah diakui dunia ini. Indonesia sampai terpilih lagi ini menjadi ya anggota Dewan Hak Asasi Manusia di PBB yang meraih undian tertinggi ini guys, keren. So jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Indonesia memperoleh suara tertinggi. Saya ulangi, suara tertinggi dibanding suara yang diperoleh negara lain yang sama-sama terpilih sebagai anggota Dewan HAM untuk periode 2024-2026. Jadi menjadi anggota HAM ya, anggota Indonesia Dewan memperoleh HAM. 186 suara dari keseluruhan 192 suara. Wow, Angka 186 perolehan suara dari ini 192. juga merupakan suara lagi itu, tertinggi mau full yang sudah. pernah diperoleh Indonesia sepanjang sejarah pencalonan Indonesia Paling di Dewan tinggi HAM dalam PBB. sejarah. Sebagaimana diketahui, ini adalah kali ke-6 Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB. Kali ke-6 sudah ya dipilih ini, berarti memang peran Indonesia 2010, sudah sangat dipercayai ya di PBB ini guys. 2020, 2022, Hebat. Dan yang sekarang ini adalah untuk periode 2024-2026. Rekan-rekan media yang saya 2024 sampai hormati, 2026 terpilihnya ya. Indonesia sebagai anggota Dewan HAM yang ke-6 kalinya, dan kali ini memperoleh suara terbanyak, merupakan wujud trust yang diberikan Ya, Indonesia trust, untuk kepercayaan, terus dapat betul. berkontribusi bagi pemajuan dan pelindungan HAM. Betul, berarti kepercayaan PBB itu sudah sangat tinggi gitu ya. Dalam sejarah, vote paling tinggi. Wah, sedikit lagi tuh Indonesia sudah menghasilkan vote-nya. banyak hal sebagai upaya menjaga perdamaian, menjaga stabilitas, dan menjaga kemakmuran kawasan. Di forum memang saya sampaikan bahwa setiap pemimpin yang hadir punya tanggung jawab yang sama-sama besar untuk tidak menciptakan konflik baru, untuk tidak menciptakan ketegangan baru. Dan di saat yang sama kita juga punya tanggung jawab untuk menurunkan tensi yang panas, untuk mencairkan suasana yang beku, untuk Indonesia banyak menciptakan mengusulkan ruang perdamaian. dialog. Saya pastikan dunia ini akan hancur jika konflik dan ketegangan di suatu tempat dibawa dan dijadikan tarik-menarik di tempat lain. Jika kita tidak mampu mengelola perbedaan, kita akan hancur. Jika kita ikut-ikutan terbawa arus rivalitas, kita akan hancur. Dunia ini butuh jangkar, butuh penetral, butuh penetral, diperlukan dan yang netral. Saya bisa pastikan bahwa sampai saat ini telah berada pada track yang benar untuk bisa menjalankan peran tersebut, menjadi kontributor stabilitas dan perdamaian. Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan gitu kan. hancurnya harta benda. Karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar. Saya minta Menteri Luar Negeri dan jajaran kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat, harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang sudah disepakati PBB. Teman, peran Indonesia dalam keikutsertaannya untuk melaksanakan ketertiban dunia sudah tidak perlu diragukan lagi. Betul, sudah Hal tidak ini perlu sesuai dengan diragukan cita-cita lagi ya. Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Peran Indonesia ini kemudian semakin diperkuat dengan dipilihnya lagi Indonesia menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk ke-6 kalinya dalam pemilihan yang dilakukan oleh Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat pada hari Selasa lalu. Indonesia dipilih menjadi anggota Dewan HAM periode 2024-2026.
mewakili Asia Pasifik setelah memperoleh suara tertinggi, mewakili Asia Pasifik ya, 186 dari total 192 suara. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan angka perolehan suara ini yang tertinggi yang pernah diperoleh tinggal Indonesia 6 saja lagi ya, sudah full sudah botnya tuh. Gila, keren loh, Indonesia hebat. sebelumnya pernah duduk di kursi Dewan HAM PBB pada tahun 2006-2007, 2007-2010, 2011-2014, 2015-2017, dan 2020-2022. Hal ini dinilai merupakan wujud kepercayaan yang diberikan bagi Indonesia sudah untuk terus berturut-turut dapat ya, berkontribusi dipilih bagi menjadi kemajuan anggota dan Dewan perlindungan HAM. HAM dunia. Bukan hanya menjadi Dewan HAM PBB, Indonesia juga sering terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Keberhasilan ini dapat dipandang sebagai keberhasilan diplomasi Indonesia Keberhasilan yang mendapatkan pengakuan diplomasi Indonesia, oke. atas kontribusi Indonesia menjaga perdamaian dunia. Bahkan lebih jauh, keuntungan berikutnya adalah Indonesia dapat ikut menentukan keputusan-keputusan PBB. Nah, dapat ikut menentukan Sebab Indonesia akan terlibat keputusan-keputusan ya, langsung membahas berbagai konflik dan krisis di peran berbagai yang sangat belahan besar dunia. itu. Dengan kata lain, suara Indonesia Peran akan yang turut sangat menentukan penting, ya. perdebatan dalam badan paling berpengaruh PBB. Ya, paling Untuk itulah berpengaruh jabatan sudah. yang diterima Wah, Indonesia hebat. harus benar-benar dimanfaatkan untuk menciptakan perdamaian dunia. Karena pada dasarnya Indonesia kembali dipercaya dan dianggap mampu untuk menjadi corong dan menciptakan perdamaian dunia, serta dapat memberi solusi atas konflik yang terjadi di beberapa negara. Terpilihnya Indonesia untuk ikut andil dalam misi-misi PBB membuktikan bahwa keberhasilan pemerintah Jokowi dalam politik luar negeri dan menepis kabar yang mengatakan Jokowi gagal dalam percaturan politik dunia. Bahkan di tangan Jokowi, Indonesia akan semakin bersinar karena ketulusan, kerendahan hati sekaligus kecerdasan pemimpinnya. Indonesia pastinya akan ikut memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel, serta dalam perdamaian dunia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Semoga peran Indonesia kelak memberikan manfaat besar bagi perdamaian dunia, dan Indonesia semakin dipandang dan disegani dunia, bukan sekedar slogan macan Asia saja. Indonesia memiliki ruang menyampaikan sikap politik yang bebas dan aktif secara lebih real, dan ikut terlibat dalam misi menjaga perdamaian dunia. Oke guys, jadilah dia videonya ini. Jadi inilah dia nih, trust yang sangat tinggi ya diberikan kepada Indonesia di sidang PBB ini. Kali ke-6 sudah ya dipilih menjadi anggota Dewan HAM ini. Dengan vote dalam sejarah ya, dapat vote paling tinggi dari 192 vote, Indonesia dapat 186 ya, tinggal 6 saja lagi. Full sudah itu. Jadi memang sudah tidak diragukan lagi gitu ya kepercayaan dunia global pada Indonesia dalam misi perdamaian dunia ini. Hebat. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.